Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Pak Yoga Binhar. Pak Yoga Binhar ini berasal dari Lampung, yaitu pemilik dari channel Yoga for Art. Halo Pak Yoga. Halo juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi di podcast Project Nusantara. Baik, hari ini Pak Yoga kesibukannya apa aja? Kesibukannya biasa ngedesain dan bikin tutorial channel untuk Yoga for Art. Baik. Baik, untuk sekarang saya akan share screen dulu untuk memperkenalkan apa sih Project Nusantara dan nanti akan memperkenalkan juga untuk Pak Yoga Binhar sendiri. Jadi bagi Anda semua yang belum tahu apa sih Project Nusantara, Project Nusantara ini adalah gabungan dari interior, desainer, kemudian arsitek, kemudian perusahaan-perusahaan kontraktor yang ada di Indonesia. Kami bergabung menjadi satu, menjadi Project Nusantara. Ini adalah beberapa manajemen kami, dan kami juga punya seorang arsitek yaitu dari Filipina dengan Jewel Anaparena yang minggu lalu sudah melakukan podcast dengan kami. Bisa dilihat di YouTube di bawah. Kemudian ini adalah jangkauan kami. Kami saat ini ada di 18 kota di Indonesia, dari Medan, Lampung, Palembang, kemudian di Jakarta, di Depok, dan di Kalimantan dan Sulawesi. Ini adalah beberapa sosial media kami, yaitu di Instagram, Facebook. Di Facebook kami ada di Pronus, dan Instagram itu di Project Nusantara Official, dan kami punya website di projectnusantara.com. Ini adalah beberapa proyek yang sedang berjalan, proyek-proyek besarnya kami. Yang pertama itu adalah sebuah klinik di Kalimantan Timur, dan ini adalah sebuah klinik juga di Kabupaten Pasir. Yang ini berharga 8,6 miliar, dan ini berkisar 6 miliar. Kemudian kami memiliki studio engineering yang saat ini sudah memiliki 20 orang yang ada di tim engineering di Project Nusantara. Untuk Anda yang sedang mencari desainer untuk rumah ataupun interior, bisa menghubungi tim kami untuk dibuatkan desain interior dan eksterior. Kemudian kami memiliki kantor di Semarang. Jadi bagi Anda yang sedang berada di Semarang, yang ingin mengunjungi kantor kami, silakan datang ke Exit Tol Jatingaleh. Kami ada di sana. Kemudian nanti kami akan sambut dan memberikan penawaran-penawaran menarik dan juga memperkenalkan produk-produk kami. Kami juga memiliki tim survei yang siap melayani di seluruh Indonesia. Untuk survei ini gratis di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga memiliki tim pemasaran yang saat ini sudah ada 90 orang yang dipimpin oleh direktur kami, yaitu Bu Ratna Ika. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung kepada tim pemasaran di Project Nusantara, silakan menghubungi WhatsApp yang tertera di bawah. Kemudian kami juga memiliki member yang ada di 18 kota di Indonesia. Jadi bagi Anda yang mempunyai PT atau CV yang bergerak di bidang interior dan konstruksi di sipil, Anda dapat menghubungi kami untuk mendaftar menjadi member Project Nusantara. Kami juga sering melakukan manajemen summit, yaitu pertemuan-pertemuan di antara kami. Itu jika mingguan biasanya kami melalui Zoom, tetapi untuk bulanan biasanya kami bertemu satu sama lain. Kemudian ini adalah saat kami melakukan penandatanganan akad PT, karena kami sudah resmi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM jadi PT Project Nusantara Globalindo. Jadi secara status hukum kami jelas. Kemudian ini adalah beberapa produk furniture yang kami buat. Yang ini adalah nakas, contoh-contoh nakas atau nightstand. Dan ini adalah sistemnya knockdown, dan semua furniture yang ada di Project Nusantara dapat dikirim ke seluruh Indonesia secara gratis. Jadi bagi Anda yang sedang mencari furniture, antara nakas, kemudian wall cabinet, WPC, kemudian TV kabinet, itu dapat menghubungi kami. Kami juga memiliki tim untuk pembangunan di 18 kota di Indonesia. Dan kami juga memiliki tim konstruksi, yaitu manajemen konstruksi. Ini adalah seperti QC-nya. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki tim perencanaan, kemudian sudah memiliki tim pembangunan, tetapi masih ragu kepada mereka,
dapat menghubungi kami. Jadi kami akan mengirimkan tim manajemen konstruksi kepada proyek Anda sehingga proyek itu dapat diawasi dengan sepenuhnya. Kemudian kami juga memiliki tim untuk sertifikat layak fungsi. Jadi fungsinya apa sih ini? Jadi sesuai dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum bahwa bangunan 3 lantai atau lebih atau bangunan memiliki fungsi lebih seperti rumah sakit, sekolahan itu harus memiliki sertifikat layak fungsi. Untuk itu kami memiliki tim ini karena di Project Nusantara sistemnya adalah one stop solution. Jadi semuanya ada di Project Nusantara. Kami juga memiliki 2 buah produk. Yang pertama adalah membran. Membran ini diimpor dari Italia. Ini biasanya dibuat kanopi dan kami sudah memasangnya di stadion-stadion di Indonesia, kemudian perumahan-perumahan mewah. Kemudian ada juga di sirkuit Mandalika di sirkuit MotoGP di Nusa Tenggara. Kemudian kami juga memiliki kulit batu. Yang ini adalah impor dari India. Dan ini adalah sistemnya tipis sekali 3 mili, bahkan bisa tembus pandang. Jadi bagi Anda yang sedang mencari kulit batu bisa menghubungi Project Nusantara untuk pemesanannya. Kami akan memberikan diskon dengan sepadan. Dan ini adalah filosofi kami. Jadi zaman dahulu itu ada pipo dan embro. Embro itu mengangkat air dari ujung gunung sampai ke bawah. Itu satu persatu menggunakan ember. Itu memang cepat, tetapi tidak efisien. Jadi kalau perusahaan kontraktor sekarang itu mengangkut proyek satu persatu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tetapi yang saat ini kami bangun adalah seperti pipo. Jadi kami menyalurkan pipa dari atas ke bawah. Itu memang cukup lama, tetapi ketika pipa itu sudah tersambung semuanya, air itu akan mengalir deras. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki proyek memiliki rumah di Medan atau di mana, kami akan menghubungkan Anda dengan member yang ada di Medan. Kemudian saat ini kami mengumpulkan perusahaan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di Indonesia dan kami akan buatkan menjadi besar seperti ini. Jadi begitulah sedikit perkenalan dari Project Nusantara. Untuk sekarang saya persilakan Pak Yoga untuk share screen untuk perkenalan dari Pak Yoga. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan siapakah Yoga for Art. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Binhar. Saya sebagai pencetus Yoga for Art atau foundernya sendiri. Dan di sini Yoga for Art itu berdiri dari tahun 2016 di YouTube channel seperti itu. Dan ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai konten informatif yang membahas tentang program yang berhubungan di dunia arsitektur seperti Lumion, Enscape, Twinmotion, dan sekarang di D5 Render. Kemudian Yoga for Art sendiri adalah sebuah CP yang bernama CP Mitra Jaya yang didirikan di tahun 2016. Kemudian beralih nama menjadi Yoga for Art di tahun 2016. Dan selama ini, dari 12 tahun ini, Yoga for Art sudah banyak juga mengerjakan project design, juga visual dan animasi. Mulai dari private resident, cafe, resto, perumahan, masjid, gedung bertingkat, kawasan industri, dan perencanaan kota. Kemudian program-program yang dibahas di Yoga for Art antara lain AutoCAD sebagai gambar kerja 2 dimensi, kemudian ada Lumion sebagai rendering visual dan animasi, lalu ada SketchUp untuk modeling yang bersifat low poly, kemudian ada Enscape untuk rendering, animasi, dan virtual reality. Lalu ada 3D Max, ini untuk 3D model high poly. Kemudian ada Photoshop untuk post production. Lalu di sini ada D5 Render untuk rendering visual dan animasi. Dan yang terakhir ada Filmora, yaitu untuk post production.
Jadi ini kalau kelebihan dari masing-masing program yang kami bahas di Yoga for Art. Yang pertama dari AutoCAD, salah satunya mudah digunakan, kemudian mudah untuk berkomunikasi antar mayoritas ruang lingkup pekerjaan, karena AutoCAD ini termasuk pemain lama, seperti itu. Kemudian ada SketchUp. Di sini SketchUp juga memang mudah digunakan ya. Yang pertama mudah digunakan, kemudian proses pembuatan modelingnya relatif lebih cepat ketimbang AutoCAD. Kemudian programnya ringan. Jadi walaupun laptop jadul misalnya yang mau mengikuti sebuah tutorial dari SketchUp tetap bisa ikut. Lalu di sini ada 3D Max. Ini bisa menghandle file yang ukurannya besar dan hasil rendernya lebih realistik jika menggunakan V-Ray atau Corona Render. Kemudian ada Enscape 3D. Yang pertama, Enscape ini mudah digunakan, kemudian programnya ringan, dan yang ketiga memiliki waktu proses render animasi yang lebih cepat ketimbang Lumion dan D5 Render. Kemudian kita beralih ke Lumion. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang terlalu tinggi jika kita memang menggunakan Lumion 7 atau 8. Kemudian asetnya online dan offline, jadi lebih cepat. Kemudian di sini ada D5 Render. Untuk kualitas rendernya sangat bagus. Ya, halo. Kemudian memiliki render time yang cepat ya, terutama untuk animasi. Lebih cepat berapa kali lipat dibandingkan Lumion. Kemudian sudah mendukung DLSS 3, yaitu RTX 4000 series. Dan untuk harganya, software ini lebih relatif murah karena ada bulanan dan tahunan. Kemudian ada Photoshop. Ini untuk post production visual atau still image. Yang pertama mudah digunakan, yang kedua fitur editingnya lebih lengkap, yang ketiga mendukung hampir semua format gambar. Dan yang terakhir ada Filmora. Di sini kami menggunakan Filmora 12 Pro. Programnya ringan, mudah digunakan, aset transisi bawaan lebih banyak, kemudian fitur interface-nya simple dan mudah dimengerti. Jadi inilah yang kami ajarkan di Yoga for Art. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut, Yoga for Art ini saya sendiri, yaitu ada Yoga Binhar di sini selaku admin dari berbagai grup yang ada di Facebook. Yang pertama ada Lumion Master, yaitu memiliki anggota kurang lebih 8.600. Wow. Kemudian ada Lumion World 4,8.000. Kemudian ada Lumion Indonesia Community, dan di sini tergabung juga Pak Dodi juga di sini sebagai admin di sana. Memiliki 28,8.000 anggota. Kemudian ada Lumion Master. Nah, di sini pawangnya ya, kalau Lumion Master ini paling banyak, jadi 157.000 anggota. Kemudian ada Enscape for SketchUp 32,4.000 anggota. Kemudian ada 3D Arts World 9.000 anggota. Dan yang terakhir 3D Render Indonesia 3,9.000 anggota. Wah, baru tahu saya Pak Malan. Ternyata buatan Pak Yoga semua. Keren. Kemudian dilanjutkan di sini prestasi yang telah didapat dari Yoga for Art antara lain yaitu penyelenggara tunggal gelaran Lumion Challenge. Yang pertama Lumion Challenge 1 ini di 2018. Kemudian Lumion Challenge 2 ini juga nasional 2019, dan yang tiga adalah Lumion Asia Challenge
ini di tahun 2021. Ini pas pandemi kayak. Pandemi. Iya, tapi malah paling banyak malahan. Asia ini Pak ya. Berarti dari Asia. seluruh Asia bisa itu. Iya, seluruh Asia bisa, iya. Wow. Seperti itu. Dan lanjut, ini ada beberapa proyek kami yang telah kami buat, yaitu yang pertama Kopi Alam Project. Ini ada di Jalan Tanjung, Kota Bandar Lampung. Ya. Dan ini adalah konsepnya, kemudian ini sudah jadinya. Jadi sudah wujud fisiknya sudah terlihat. Kemudian ini ada private resident, ini milik Bapak Hujil Afwa, pemilik Ridho Husada, klinik rumah sakit. Dan ini juga fisiknya sudah terbangun. Kemudian ada juga ruang kelas baru atau RKB di Pesantren Darul Hufaz Pesawaran. Dan ini baru konsep, belum direalitakan di lapangan. Kemudian ada Cafe 86, ini di Pringsewu, Pringombo tepatnya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Dan ini juga sudah terbangun fisiknya. Kemudian ada Masjid Al-Ikhlas Pagelaran. Ini juga masih konsep, belum diwujudkan. Nah, kalau yang ini Pesantren Al-Hidayah, ini salah satu yang terbesar di Lampung. Jadi luasan 2.200 meter persegi ini telah dibangun lantai satunya, alhamdulillah tahun 2023 ini, dan insya Allah akan menerus di tahun depan untuk lantai 2-nya. Bagus Pak. Kemudian putus-putus ya? Enggak, aman Pak. Oh, aman. Kemudian lanjut, ini ada kita project animasi dari Mandiri Tower dari Wika Gedung. Ini project animasi kita menggunakan D5 Render Pro. Kemudian pergudangan PT Gedung Bahari Utama. Ini di Jalan Yosudarso, salah satu pergudangan terbesar yang ada di Lampung. Jadi kita yang mendesain dan ini sudah terwujud fisiknya. Kemudian ada perumahan, ini perumahan sederhana, perumahan pramuka di Raja Basa. Lalu ini ada renovasi masjid Babu Salam, Jalan Tengku Umar, dan ini masih fisiknya masih berjalan di eksterior. Kemudian ini ada desain jembatan Gedong Tataan dan sudah terwujud di dunia nyata ya. Kemudian ini ada beberapa animasi Lumion. Ini kalau nggak salah waktu Lumion 8, Perum Syamsia Duha. Kemudian ada juga untuk desain Yayasan Madinatul Ilmi Al Husna. Ini baru konsep seperti ini. Lalu ada ruko Marotai Mas. Kemudian area makan Palem Kids. Ini Palem Kids Lampung, dekat Novotel Lampung. Dan kurang lebih seperti itu perkenalan dari kami. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Yoga untuk share screen-nya yang tadi dijelaskan untuk gimana sih Pak Yoga dalam pembuatan komunitas dan juga rendering dan desain-desain yang wah seperti ketemu dengan sangat idola ini. Saya itu sudah mengidolai Pak Yoga itu dari lama sekali. Pak Yoga boleh nyalakan mic-nya, mati Mas Yan. Ya. Oke, siap. Ya. Fun fact-nya teman-teman, saya tuh belajar rendering, kemudian belajar segala macamnya itu dari Yoga for Arts, dan sekarang suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa berngobrol langsung dengan Pak Yoga for Arts ini Pak. Terima kasih Pak Yoga. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian Pak Yoga ini asalnya dari mana sih Pak? Asalnya memang asli Lampung. Asli Lampung. Ya, Lahirnya tapi juga di Lampung juga Pak? lahirnya di Lampung, sukunya Jawa.
Begitu. Iya, iya, iya. Jadi Puja Kesuma ya, sama kayak saya. Iya. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya itu sebutan kami sih. Jadi kalau Iya, iya. saya juga kelahiran Sumatera Pak, kelahiran Lampung juga dari Menggala. Tapi dulunya saya tinggal di Lampung Timur, lumayan jauh dari Bandar Lampung lah. Wah iya, lumayan. Saya di dekat-dekat Miwon itu Pak. Kalau pernah tahu di daerah Lampung Timur gitu. Tapi sudah dari 2010 ke Semarang, jadi sudah jarang ke Lampung. Wah, tapi kalau di Lampung ini berarti kayaknya Pak Yoga tuh udah terkenal banget semuanya. Sampai jembatan dan lain-lain ke Pak Yoga semua ya. Iya. Iya, keren sekali Pak Yoga. Kalau dulunya Pak Yoga sebelum di Yoga for Arts, kemudian di Lumion, itu pengalamannya di mana sih Pak? Jadi kalau pengalaman sebelum di Yoga for Art, kita memang waktu setelah lulus kuliah itu di D3 Arsitek dulu di Unila. Tahun 2008 itu lulus, kemudian kita magang dulu jadi junior arsitek, jadi drafter gitu. Jadi itu di beberapa perusahaan. Jadi memang sistemnya nggak lama-lama sebenarnya. Jadi di developer setahun, di kontraktor setahun seperti itu. Terus di konsultan setahun seperti itu. Jadi setelah ada semangat diri, kepercayaan diri, ya udah. Jadi 2011 itu mengundurkan diri, resign, dan ya maju sendiri. Jadi bikin bendera sendiri seperti itu. Baik. Barulah mikir sendiri tuh jalan bertapak. Tapi memang itu belum awal mula Yoga for Art ya, karena Yoga for Art itu di 2016 sebenarnya. Jadi masih ngalor ngidul sana sini gitu. Oh gitu. Tapi untuk sekarang sudah terjun 100% di Yoga for Arts ya Pak? Iya, sudah terjun 100%. Bahkan sekarang pengembangan channelnya sudah saya perbanyak. Karena sudah ada keuntungannya, kita sudah ada brand. Jadi lebih mudah kita untuk mencari konten selanjutnya gitu. Jadi kita pisah. Karena awalnya itu Yoga for Art itu Twinmotion sebenarnya. Jadi bukan Lumion. Gitu. Bukan Lumion. Jadi Twinmotion itu yang mendobrak sampai dengan 1000 subscriber. Sehingga bisa dimonetisasi. Itu Twinmotion. Jadi setelah itu booming, ternama Yoga for Art itu dari Twinmotion karena mereka nge-tag kita sebagai salah satu highlight community di Twinmotion official waktu itu. Jadi baru berduyun gitu. Pernah sampai dengan 300 subscriber per harinya. Wah. Ya, jadi derasnya dari Twinmotion waktu itu. Ya. Saya malah belum pernah nyoba itu Twinmotion seperti apa. Ya, kalau sekarang malah Lumen udah masuk di sana. Jadi yang terbaru gitu. Ya. Cuman karena ngumpul, jadi ada Twinmotion, ada Lumion, ada D5, ada yang lain-lain lagi, ada Sepspark, ada Keyshot. Jadi saya malah kebingungan sendiri gitu. Jadi kebingungannya seperti ini. Begitu update Lumion, loh, kok yang Twinmotion enggak? Nah, gitu kira-kira. Jadi dengan adanya itu malah saya berpikir, oh apa enggak dipecah aja sekalian gitu. Jadi nanti yang ditinggalkan di Lumion untuk di sini itu Lumion dan D5 Render nantinya. Yang lain disebar, dipecah channelnya. Gitu. Kalau channel-channel lainnya sudah berapa subscriber ini Pak? Masih baru termasuknya, masih baru. Belum ada yang nyampe 1000, masih ratusan lah. Baik, tapi nanti bisa tuh kayak Deddy Kobuser tuh di atasnya ada Yoga for Arts. Oh iya bisa. Iya, memang memang iya, inspirasi juga dari sana sih sebenarnya. Jadi dari close the door. Iya. Iya. Wah, memang pengalamannya banyak sekali Pak Yoga ini. Memang tadi kayaknya cuma satu tahun itu cuma ngambilin ilmu-ilmunya dari mana-mana. Sana dapat Twinmotion, sini dapat 3D Max gitu Pak. Ya, ada yang seperti itu juga, ada yang memang pengalaman kerja di lapangan seperti itu, full jadi pengawas lapangan. Jadi seperti apa? Oh, seperti ini. Terus pernah jadi perencana, oh perumahan seperti ini. Terus pernah jadi
rencana bantuan sekolah seperti apa gitu. Jadi dijajalin semua. Iya. Wah, bagus sih Pak. Menarik. Kalau terbentuknya Yoga for Arts itu gimana Pak? Awal berdirinya itu? Jadi terbentuknya Yoga for Art itu karena memang pertama kita memang hobinya kita menggambar awalnya. Yoga for Art itu menggambar, dan cita-cita saya sebagai guru sebenarnya. Jadi dari guru nggak kesampaian malah jadi arsitek gitu kan, arsitek junior di situ. Jadi saya mikirnya waktu 2016 itu mikirnya berbuat aja lah, yang penting ada manfaat bagi orang lain. Saya nggak tahu kalau itu bisa ada uangnya atau adsense, dibilang nggak tahu itu 2016. Jadi saya buat Gmail udah khusus kalau saya pengen share ilmu udah ketik. Mikirnya nanti kalau saya udah nggak ada gitu, oh itu ada yang nonton kan, oh jadi amal jariah kita mas, gitu aja sebenarnya. Jadi dari situ awalnya. Sebelum saya terjun di sana, jadi saya belajar dulu. Oh misalnya eksterior ini, saya belajar dulu sekali dua kali. Setelah merasa bisa, baru saya buatkan tutorialnya seperti itu. Baik. Wah, menarik sekali Pak Yoga. Kalau untuk sekarang nih Pak, saya jadi penasaran nih. Untuk per bulan itu dari AdSense berapa ini Pak? Oh, nggak banyak lah, nggak banyak. Tapi kalau udah untuk ngumpulin dari setelah AdSense itu masuk, itu 170-an udah masuk sih. Itu Gitu. per bulan Pak? Bukan per bulan. Itu dari sana, dari 2018 itu ke sini gitu. Baik. Yang besar bukan dari situ, justru malah dari brand kita itu. Jadi sempat kita dapat tawaran dari D5 Render waktu itu, endorse pertama kali kita dapat RTX 2080 Super. Wah, iya. Waktu itu di 17,8 juta. Langsung dikirim. Itu masih kan ya? Ya, itu awal-awal itu. Kemudian naik lagi dijadikan brand ambassador, itu pernah nembus $5.000 gitu. Jadi sampingannya sebenarnya yang besar, bukan di channelnya itu. Oh gitu. Wah. Ya. Sekarang berarti brand ambassador di D5 atau di Lumia? Ya, di D5 Render sekarang kita juga ada membuatkan juga promo khusus untuk D5 Render Pro. Jadi pembelian melalui link kita, affiliate-nya ada gitu. Jadi ada potongan 5% buat mereka yang memakai link dari kita, URL-nya. Seperti itu. Oh gitu, berarti affiliate gitu ya. Wah. Ya, affiliate. Saya tuh banyak banget loh ngikutin Pak Yoga. Maksudnya di grup-grupnya. Grup-grupnya tuh kayaknya saya masuk semua deh di grup Pak Yoga yang bikin. Dan memang Pak Yoga tuh awalnya kan dulu memang tidak tampilkan sosoknya seperti apa, suaranya juga tidak tampil. Jadi itu masih ngawang-ngawang Pak Yoga tuh yang mana orang Yoga for Arts itu. Dan ketika suatu kali ada challenge itu, memang saya belum bisa itu untuk Lumion dan lain-lain. Jadi saya belum bisa ikut. Tetapi saya baru pengenalan pertama itu, oh ini Pak Yoga for Arts dari Pak Yoga Binar. Dan dari situ mulai terus ngikutin perkembangan Pak Yoga juga sampai sekarang. Bagus Pak. Kalau untuk Pak Yoga sendiri, untuk gaya arsitektur itu ada ciri khusus nggak Pak? Ciri khas khusus, gaya tropikal, modern atau? Kalau ciri khusus kita lebih di memang permainannya di eksterior ya. Kita memang memperlihatkan fasadnya ya. Yang pertama pada bagian atap biasanya saya memilih atap miring seperti itu. Kemudian pada permainan juga di bagian teras biasanya untuk tiang teras kita buat unik seperti itu. Kemudian biasanya penyatuannya dengan pagar. Jadi dibuat menyatu. Jadi satu kesatuan untuk mencirikan itu desain kita seperti itu. Oh iya. Untuk desain yang tadi tuh Pak, saya sangat tertarik sekali dengan desain Pak Yoga yang masjid. Wah itu bagus banget sih, keren, untuk tiangnya segala macam kayak terlihat sempurna banget.
Itu sudah mulai dibangun ya, Pak? Sudah. Baik. Kalau Pak Yoga sendiri nih dengan semua pengalamannya tadi, kemudian software-software yang telah digunakan, itu Pak Yoga lebih prefer ke software apa, Pak? Kalau untuk saat ini saya mutlak menggunakan di D5 Render. Baik. Jadi yang pertama, D5 Render ini yang saya pakai memang yang lifetime. Jadi karena awal-awal saya dapat, karena brand ambassador kebagian 6 lisensi lifetime gitu. Ya. Jadi kita kan nggak perlu lagi tuh bayar sewa yang pastinya kan, nah halalnya di situ dapat. Kemudian juga update-nya dia sudah mendukung DLSS 3 yang mana itu 4000 series. Jadi saya bela-belain beli RTX 4090 kemarin. Wah, sampai berapa itu, Pak? Rakit PC yang terbaru 80-an. 80 juta. Wah, tapi untuk penghasilan YouTuber dan dapat dari mana-mana enteng ya, Pak Mas Yan. Ya karena kita sama aja invest ya Mas ya. Jadi paculnya kita kan itu gitu. Terkadang kalau kita ketemu yang biasanya 3 hari bisa jadi nggak animasi gitu, itu kawasan lagi kan. Ya kalau kita nggak mumpuni di komputerisasinya kita nggak bisa. Bahkan 3090 aja nggak ngangkat di 500 hektar. Saya udah coba. Wah, ini pun saya masih ngerender, Pak, sekarang. Iya. Jadi dari siang itu 5 jam. Iya, video 2 menit, seperti, astaga. Iya, memang seperti itu. Jadi memang butuh powerfulnya dari komputerisasi kita. Ya. Itu ada sejarahnya juga Mas, gitu. Oh gitu, gimana Pak itu? Sejarahnya itu waktu saya kuliah, itu salah satu momen terpuruk saya. Jadi memang komputer paling jelek, nggak bisa pakai AutoCAD aja udah habis karena cuman memorinya itu cuman 3 GB. Jadi install Windows 97, install lain udah habis. Jadi penyimpanannya sangat kecil. Jadi cuman bisa pakai AutoCAD dengan SketchUp aja waktu itu. Oh gitu. Wah, jadi Windows. Iya, jadi berpacu. Ada kawan-kawan yang bilang, wah ini gimana mau menciptakan sebuah karya komputer aja paling jelek sedunia. Jadi dari situ saya berpikir, oh iya, janji dalam diri saya kalau saya nanti bisa sukses, saya paling bagus komputernya di Lampung, minimal itu saya. Jadi seperti itu. Kayaknya terbukti sih Pak, itu komputer di Lampung nggak mungkin ada yang 80 juta kayaknya. Itu terbaik sih di Lampung untuk kualitasnya. Kalau lainnya Pak, Core i9, Core i9? Itu yang kemarin yang terbaru semua sih. Terbaru i9 13900K itu. Wah, sudah generasi ke-13 ya. Iya. RAM-nya sekarang berapa Pak? Kemudian RAM-nya DDR5 6400 MHz 128 GB. Oh my gosh. Gimana nggak mahal 128 GB 4090. Keren. Memang dedikasinya Pak Yoga untuk YouTube, kemudian untuk pembangunan komunitas. Tapi ya benar sih, Pak Yoga itu memang master di komunitas. Jadi komunitas-komunitas seperti Lumion Master dan Lumion segala macam itu memang bikinan Pak Yoga. Kalau Pak Yoga ada di SketchUp Nusantara juga nggak Pak? Admin di situ atau? Ada. Tapi saya keluar dari admin karena terlalu banyak menghandle, takutnya ini nggak terhandle, jadi saya keluar karena saya lihat di SketchUp Nusantara sudah cukup ramai, lebih dari 5 orang adminnya. Baik, termasuk Pak Dodi juga ya? Ya, Pak Dodi juga. Berarti kalau di SketchUp Nusantara itu termasuk foundernya juga Pak? Iya, kalau pendiri-pendirinya bisa dibilang iya, karena waktu itu adminnya kurang lebih ada 7 orang, termasuk saya. Baik. Di awal-awal. Baik, kepada yang datang nih, untuk yang sekarang datang, kalau ada pertanyaan silakan di chat di bawah ya. Nanti saya akan bacakan atau pertanyaan terbaiknya. Oke. Kalau waktu pandemi itu Pak, waktu pandemi dulu bisnisnya Pak Yoga gimana Pak? Apakah terus jalan atau gimana?
Malah Nah, buat challenge ya. yang pertama memang buat challenge malahan. Jadi buat challenge itu sebenarnya apa ya? Hiburan bagi orang yang sedang galau. Kan galau semua tuh orang. Pandemi kan siapa yang nggak galau? Semua terpuruk, semua merasakan dampaknya pandemi ya. Jadi saya terbesit gimana kalau kita buat hiburan gitu. Siapa tahu ada kawan-kawan yang memang ada berlebih kan gitu. Jadi bisa jadi donatur. Ternyata iya. Jadi memang mereka juga pengen seperti itu. Jadi sumbangan-sumbangan ya udah dikumpulkan. Jadi alhamdulillah kejadian juga di Baik. Lumin Challenge. Semuanya pada pusing malah Pak Yoga bagi-bagi duit ya. Iya seperti itu. Ya dan juga di 2000 karena dari 2019 saya membuat Udemy. Udemy itu internasional kursus 2019. Nah, berkat ada brand nama saya di YouTube. Nah, mereka mengenal saya. Jadi saya bubuhkan linknya kan ditautkan di deskripsi. Jika ingin membutuhkan profesional untuk kursus, linknya di sini kan gitu. Nah, dari situ hingga detik ini sudah alhamdulillah 1.500 lebih peserta didik di Udemy. Wah, Jadi bagus seperti bagus itu. Pak. Jadi dari brand itu tadi yang saya bilang, bukan dari AdSense-nya sebenarnya, dari luar AdSense-nya gitu. Tapi Iya. brandnya itu terbentuk di YouTube. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Rais juga sih, hampir sama dengan Pak Yoga tadi. Gimana, apakah ada pembelajaran untuk Enscape dan lain-lain? Tadi sudah dijawab ya Pak Rais. Jadi Pak Yoga mempunyai grup untuk pembelajaran juga. Kalau dari semua nih Pak, yang semua Pak Yoga buat tadi ada karya-karyanya. Kalau yang karya terbesar atau karya yang paling bagus gitu Pak, yang menurut Pak Yoga bikin, itu yang mana Pak? Kalau yang terbesar, kalau menurut hektarnya itu ada animasi dia di Fasaka City. Fasaka City itu 860 hektar di Bekasi. Baik. Itu cuman karena dia hidden project, jadi nggak bisa saya share untuk animasinya. Cuman itu yang karya paling besarnya saya. Jadi salah satunya keunggulan punya komputer yang high end itu yaitu Rendernya bisa cepat ya Pak ya? Ya, jadi itu berapa menit Pak animasinya? Animasi sekitar di awal itu 2 menit di awal. Jadi sekarang ini bakal diperpanjang lagi. Baik. 2 menit rendernya berapa lama itu Pak? Lumayan lama karena pakai 4K. pakai 4K. Oh my god. Saya nggak bisa bayangin itu berapa lamanya. Iya, lama soalnya bikin tanamannya aja 800 hektar ya lama. Ini aja saya 32 giga udah, aduh ampun-ampunan orang nganunya Pak. Iya. Wah. Kalau Pak Yoga sendiri itu punya mentor nggak sih Pak untuk belajar gitu? Kalau dulu zamannya saya kan senangnya baca buku di Gramedia biasanya zaman saya waktu kuliah itu. Jadi setiap saya nabungnya pun bukan dari orang tua. Nabungnya kalau ada tugas misalnya dari kawan-kawan minta sketsa, bikin sketsa, ya udah 5.000 per sketsa atau 10.000 udah saya buatkan. Nah, nabung dari situ, itu beli bukunya pembelajaran tentang dunia arsitektur, termasuk di Henry Hendratman. Nah, seperti itu. Jadi dari basic Vire apa, nah itu saya otodidak semua. Wah. Gitu. Keren Pak. Memang pasti ya susah sih untuk belajar otodidak. Ya, zaman itu sangat sulit. Ya kalau sekarang kan kita mau belajar tinggal buka YouTube Yoga for Arts, ketemu semua. Untuk para desainer sekarang lebih mudah Pak. Iya. Saya benar-benar salut banget sama Pak Yoga, memang benar-benar suhu ini. Jadi kayaknya rata-rata semua pada belajar di Pak Yoga dulu deh untuk pembelajarannya. Bahkan sampai sekarang ada 1.000 lebih Pak ya untuk pembelajaran di offline-nya. Itu offline apa online Pak? Itu online, 1.500 sekian online. Jadi itu kita bayar sekali, akses seumur hidup. Jadi bisa pakai laptop, HP atau desktop.
langsung login. Nah, apa yang kita sudah bayar, nah itu bisa kita akses dimanapun, kapanpun. Oh gitu, berarti itu dalam bentuk video gitu Pak ya? Ya, Semuanya. dalam bentuk video. Tapi dia ada chatnya juga. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ngechat di sana. Langsung ke kita sebagai instruktur. Baik. Menarik sekali Pak. Kalau untuk orang yang baru memulai itu Pak, mau memulai YouTube, kemudian baru mau memulai untuk jadi 3D visualization atau jadi arsitektur gitu, apa sih Pak yang diperlukan Pak, tips dan triknya? Dari Ya, YouTube yang dulu. pertama dari YouTube ya. Kalau dari YouTube itu sebenarnya jangan terbebani konten yang akan kita buat. Kita harus suka dulu kontennya, gitu. Misalnya kita bikin Lumion, tapi kita kurang suka Lumion, jangan. Kita nggak bakal enjoy buatnya gitu. Jadi harus enjoy dulu apa yang kita kerjakan, baru dia akan mengalir dengan sendirinya. Jadi jangan dikatakan kita ngonten, tapi anggap saja kita lagi belajar, tapi kita videokan. Seperti saya waktu itu. Jadi saya belajar dulu, baru saya mempelajari orang lain. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah jadi hobi, kita kan rutinitasnya nggak jadi kendala. Karena apapun bentuknya, kita harus ada komitmen konsisten. Seperti itu. Jadi kalau saya sarankan untuk yang baru itu minimal seminggu 2 konten minimal. Baik. Kemudian kalau saya pribadi jam tayangnya juga itu diperhatikan, biasanya terbanyak itu dari jam 5 sampai jam 8 malam penikmatnya, penonton Yoga for Art itu. Jadi jangan kita subuh-subuh kita buat gitu, nggak ada yang nonton nanti gitu. Kalau untuk tayang perdana itu akan dilihat si YouTube. Nanti kalau banyak yang nonton di awal pas tayang perdana itu akan direkomendasikan. Nah, seperti itu algoritma YouTube. Baik. Tapi itu untuk video yang streaming ya Pak, bukan video yang upload kita. Oh, sama aja karena Sama aja video ya? yang apapun bisa kita jadwalkan. Oh begitu. Jadi Baik. kita buatnya pagi nih, tapi kita jadwalkan aja ke jam 7 malam. Nah, seperti itu. Oh ya, baik. Kemudian ada tipsnya lagi. Jadi tipsnya kita kan sudah membuatkan jadwalnya itu kita share di media sosial kita, misalnya IG atau Facebook seperti itu. Ini akan tayang nih jam sekian nih, tolong dibantu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman memang akan merusak sedikit rekomendasi, nggak apa-apa. Tapi untuk awal itu bagus karena ada pemirsanya itu. Ya. Berarti itu untuk streaming juga ya. Streaming berarti Pak Yoga sering nge-share itu Pak ya? Di awal ya sering, sangat sering. Di yang terbanyak kan di Lumion Master itu ada 1.500 berapa? 157.000 peserta. Banyak yang nonton kan, kita share aja. Oh gitu, ya. Kalau itu keuntungan jadi admin. Nah, itu keuntungannya. Kalau anggota kan malah bisa dihapus admin. Kalau adminnya kan suka-suka aja ini nih, biarin nambahin gitu. Seperti itu. Iya, wah ya, Pak Yoga yang punya juga Lumion Master dan Pak. Keren sekali, keren Pak. Saya tuh benar-benar baru tahu loh kalau Pak Yoga yang punya itu. Kalau dulu tuh Pak Yoga waktu masih muda, apakah cita-citanya jadi YouTuber atau jadi arsitek itu Pak? Ketika masih Tidak muda. lah. Nah, jadi cita-cita saya itu malah karena ibu bapak saya guru, jadi guru juga, pengennya jadi guru gitu. Pengennya jadi guru, tapi karena orang tua saya nggak kesampaian jadi arsitek. Nah, gimana kalau kamu nak yang jadi arsitek gitu, nerusin cita-cita bapak gitu, kira-kira gitu. Oh baik, wah menarik sekali ya dari bapak ibunya guru, kemudian malah sekarang jadi guru di seluruh dunia ini Pak Yoga. Kayaknya dari kemarin saya baca itu memang dari Spanyol, dari Afrika, pada ikut
kelasnya Pak Yoga loh untuk ngikutin dengan video-videonya. Kemudian kalau jadi YouTuber gini, memang waktunya jadi lebih gampang ya Pak untuk keluar saat weekend atau malah setiap hari kayak weekend aja bisa keluar kapan aja Pak. Nah, itu keistimewaannya ya, karena memang kita kan jatuhnya YouTube itu freelancer, jadi nggak ada bosnya kan. Jadi misal kita mau lagi buat video nih banyak, udah kita jadwalkan aja. Jadi orang melihatnya tiap hari, padahal enggak. Kita satu hari tertentu aja kita ngontennya, kan mereka ngelihatnya seperti itu gitu. Padahal kan dijadwalkan aja. Seperti itu, jadi lebih leluasa. Iya. Apalagi kalau yang dituju calon luar negeri ya, umpamanya Kanada dan lain-lain, itu satu klik aja 2000. Iya. Enak Seperti itu. Baik, saya tuh tertarik dengan ceritanya Pak Yoga tadi yang awalnya itu nggak punya komputer. Ya saya juga mengalami. Iya. Jadi di kampus itu memang sendirian, nggak punya laptop dan lain-lain. Berarti waktu masa muda itu ada masa susah ya Pak ketika 20-an tahun gitu. Boleh diceritakan Pak sedikit? Iya. Ada. Jadi memang di waktu SMK, jadi memang SMK-nya itu di Gadingrejo. Kalau saya itu di Kedondong. Jadi kurang lebih waktunya itu 1 jam lebih lah untuk mencapai ke sekolahan. Jadi dari pagi itu sudah harus kita ke pasar, jam 5.15 sudah di pasar. Nungguin mobil sayur. Kenapa nungguin mobil sayur? Nah, ini ada kenapanya. Karena saya cuma dikasih jatah 5.000 per hari. Sedangkan kita kalau naik mobil angkot, kita habis hanya untuk PP, nggak ada untuk jajan. 2.000 sana, 2.000 ke sini. Jadi tinggal 1.000, kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain untuk jajannya. Gitu. Jadi jam 5:30 pagi udah ngegantung di belakang itu. Karena sayurnya penuh, kadang udah gantung. Itu Rp500 sampai Gadingrejo. Terus nanti lanjut lagi Rp500 sampai dengan di sekolahan, seperti itu. Tapi kalau kita telat dikit ya udah, misalnya nggak kebagian ya udah, kita hari itu nggak bakal dapet kebagian jatah untuk makan gitu. Jadi untuk PP aja uangnya gitu. Wah, itu berarti SMK ya Pak ya? SMK. Tapi untuk sekarang sudah Pak Yoga sudah sukses sekali dan sudah mendunia juga. Yang lebih konyolnya lagi berlanjut ke zaman pas kuliah juga di Unila. Jadi saya ngekos, itu uang jatah bulanan nggak bisa mencukupi untuk jatah makan, karena waktu itu kan banyak tugas, jadi habis untuk fotokopi tugas aja, beli kalkir, beli ini, beli itu, habis. Jadi saya kumpulin kawan-kawan itu, saya karena jago masak, ya udah 1 orang 2.000 deh, sini nanti saya buat makan gitu. Udah, modal nasi kita buatin, 1 orang bawa 2.000, satunya beli kangkung, nanti satu lagi 2.000, ya udah satunya beli kerupuk, yang satu lagi 2.000 udah beli cabai, udah giling masak sayur, ada kerupuk, udah makan rame-rame gitu aja terus. Oh gitu. Kalau di Unila itu memang lumayan jauh ya Pak? Harus ngekos atau gimana? Iya, lumayan jauh. Jadi kalau dari rumah saya di Kedondong itu sekitar 2 jam. 2 jam. Jadi memang di kosan sana ya udah seperti itu keadaannya, karena memang saya juga nggak mau ngebebanin orang tua, karena waktu itu adik saya pun lagi dikuliahkan, jadi saya yang ngalah seperti itu. Ya, sampai ada ini juga, ada momen lucu juga di situ. Lucunya pas ada gebetan waktu itu. Jadi semuanya serba pinjem. Jadi saya cuma modal celana panjang, sepatu punya kawan si A, duit punya kawan si B, kaos punya kawan si C. Jadi
seperti itu. Begitu makan di kafe bawa 50.000, ternyata 55.000 ini bayarnya. Berarti kurang itu, Pak. Berarti kurang. Sedangkan kan sudah saya ambil untuk angkot sekitar 3.000 gitu. Jadi kurang duitnya. Begitu pusing-pusing, untungnya si cewek yang bayarin, tapi ya malu banget itu. Itu parah banget sih udah. Wah, lucu parah itu. Iya. Tapi itu ya seperti komedi sih. Iya. Kalau tragedi plus time jadinya lucu sekarang. Iya. Lucunya baru Tragedi. sekarang. Dulu deg-degan setengah mati itu, mau pulang aja bingung kalau ini sampai 50.000 dikasihin semua, pulang naik apa? Ternyata malah lebih ya. Oh iya, malah lebih. Akhirnya gimana itu Pak pulangnya? 40-an, gitu. Karena makan di kafe di depan Dharma Jaya waktu itu. Ah iya, mahal semua di situ Pak. Mahal semua di sini. Akhirnya pulangnya gimana itu Pak? Sama teman? Akhirnya kan utuh duit kita karena gitu. si cewek yang bandarin. Oh Udah nggak total apa-apa. berarti. Iya, total dia yang bayarin. Gitu. Sekarang jadi istrinya Pak? Atau Oh bukan? enggak malah. Enggak. Jadi jalan selama 3,5 tahun dan itu yang perjalanan ibaratnya paling panjang sebenarnya, tapi nggak jodoh malahan. Nggak jodoh. Jadi bagi pacarnya Pak Yoga dulu yang saat itu dengan kalau melihat video ini nanti bisa hubungin Pak Yoga, nanti Pak Yoga balikin 10 kali lipat, nggak masalah. Boleh. Baik Pak, kalau waktu mendesain ataupun pembuatan rendering itu, apakah ada cerita menarik Pak? Ada salah satu yang unik atau gimana? Iya, kalau cerita masalah desain itu unik-unik. Jadi tergantung si kliennya sendiri gitu. Ada yang kliennya memang mengerti yang alur kita ceritakan, ada juga yang oh kira-kira gini, iya, tapi nggak ngerti. Jadi kisahnya kan urutannya dari denah disetujui, lari ke tampak, seperti itu kan? Iya. Setelah oke, lari ke fasad dulu. Oke. Setelah itu lari ke interior desain. Setelah semua oke, dia minta rubah denah. Waduh, itu langsung kalap. Waduh, kacau. Padahal udah kita terangin, itu dia udah make lebih dari 7 kali revisi. Padahal batasnya kita kasih 3. Udah 7 kali revisi. Udah kita kasih, nggak kita cas itu. Udah Wow. interior design, bubar lagi, dia minta rubah lagi denahnya katanya. Kalau Jadi dari ya kami itu terpaksa. suruh bayar 2 kali Ya. Pak. 2 kali lipat Nah, itu. kalau terpaksa saya mundur waktu itu. Oh mundur. Tapi dibayar Pak? Dibayar DP saja. DP Jadi saja ya. dia nggak mau bayar lagi. Ya alasan dia belum sesuai keinginan dia, ya udah, itu versi dia kan seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kita memang menuntut hak ya harusnya sudah full, karena memang sudah beres semua sampai di print out semua, sudah kelar. Begitu serah terima minta rubah denah. Nah itu kira-kira ya sudah. Saya bilang bukan rezeki, udah gitu aja. Silakan cari yang lain. Malah pusing sendiri dia karena begitu tanya di kawannya nyaranin ke saya lagi. Iya di Lampung jenengan yang paling tinggi. Iya. Saya lagi baik. dia. Tapi pernah dibayar pakai MM juga nggak Pak? Makasih Mas. Oh iya. Iya. Kalau itu makanan sehari-hari untuk pemula dulu gitu. Udah gampang. Ini nanti project selanjutnya ini begitu beres. Waduh. Sebentar, ini kan pasti pengajuan, belum tentu deal. Makasih Mas. Gitu. Padahal kawan sendiri sih, malah kawan seunila waktu itu ya. Cuman ya sifat orang ya beda-beda, ya udah nggak apa-apa. Anggap belum rezeki aja udah, tabungan. Nanti rezekinya ada yang dari yang lain. Kalau tipsnya dari Pak Yoga sendiri untuk mengakali yang seperti itu gimana Pak? Sebenarnya
di awal harus kita jelaskan dulu terkait dengan DP, terkait dengan jumlah revisi. Itu yang terpenting. Minimal DP 50% itu menandakan dia serius mau meng-hire kita. Kemudian revisi itu kita ada minimalnya. Jadi setelah lewat dari minimal, kita cas lagi, itu dia nggak gelagapan karena memang di awal sudah kita beritahu seperti itu, gitu. Jadi nggak ada kata-kata lagi seperti itu sebenarnya, gitu. Cuman memang ada yang benar-benar ngeyel, ya sudah. Ada juga yang memang kayak gitu. Dia merasa beruang, padahal bayar sedikit aja sulit, itu kayak gitu. Ya sudah, gitu. Tapi kan minimal 50% sudah kita ambil, seperti itu. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari yang hadir. Tadi dari Pak Rais sudah dijawab tentang boleh gabung enggak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Kafit. Untuk Mandiri Tower yang tadi konsepnya itu konsultan prinsipal atau gimana Pak? Kalau saat ini kan, kalau waktu itu saya D3 arsitek itu memang langsung jadi prinsipal arsitek. Karena belum ada undang-undang yang lebih menjurus ke sini. Kalau sekarang lebih jurusannya ke jadi freelancer kita jatuhnya, karena kita belum ada STRA. Jadi di sini saya kuliah lagi di Universitas Bandar Lampung untuk mengambil STRA-nya, seperti itu. Jadi menambah 4 semester dan sekarang sudah 3 semester. Insya Allah semester depan kita sudah bisa tugas akhir, seperti itu. Dan itu untuk legalitas kita, seperti itu. Jadi seperti itu. Baik. Iya baik. Memang bagi rekan-rekan yang memang ada waktu, kemudian ada dana, kemudian ada biaya, lebih baik ambillah untuk lisensi, soalnya STRA itu sangat penting. Bahkan Pak Yoga sendiri yang bagi kita semuanya itu adalah masternya master, itu saja masih mencari untuk STRA-nya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang bekerja di bidang kontraktor dan lain-lain, silahkan mengambil STRA atau pendidikan lah, karena dasar-dasar itu sangat penting kayak gitu. Tapi untuk saya, kalau saya sendiri sudah cukup tua Pak, jadi untuk ngambil lagi waktunya sekarang sudah gak nyanda. Ini tuanya ini umur berapa nih? Saya udah merasa tua banget Pak. Lahiran berapa ini Pak? Masih kan sih 92 Pak. Oh, saya 85. Iya. Berarti rekan-rekannya kalau waktu kuliah itu muda-muda semua ya Pak ya? Iya, masih lulusan SMK. Wah. Jadi makanya cukur terus tiap hari. Wah itu kalau semuanya tahu, wah ini yoga for us nih, langsung semuanya. Saya aja kalau ketemu minta tanda tangan ini Pak. Siap. Baik, ini Ya, ada alhamdulillah pertanyaan. dosennya malah yang kenal, dosennya malah. Oh gitu. Ya. Wah, ini malah suhunya ini. Malah minta ajar ini malah. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rais Pak. Kalau selama render itu pernah ada masalah nggak sih Pak? Apa mati lampu kah atau apakah? Atau RTX-nya mati, jebol? Kalau RTX-nya jebol udah pernah saya. Jadi untuk di laptop pernah juga pakai laptop AMD, itu render kalau nggak salah 3D Max V-Ray. Jadi saya tinggal tidur waktu itu. Ternyata jebol. Bangun jebol. Langsung mati, pet. Jadi my God. nggak bisa hidup, nggak bisa booting. Langsung saya periksakan, ternyata jebol VGA-nya. Terlalu lama, datanya? Terlalu panas. Datanya hangus juga. Oh my God. Semua jadi, itu ya. Project gagal lah itu. Jadi project gagal plus derita laptop hancur. Dan di RTX 980 juga jebol. Rendering animasi kawasan perumahan waktu itu jebol juga. Pernah jebol. Baik. Kemudian supaya nggak jebol, nah jangan tidur sampai 3 hari. Jadi maksimal 2 hari, minimal setengah jam di restart atau dimatiin dulu, diemin setengah jam 1 jam gitu. Baik. Kalau dari Pak Yoga nih,
sebagai masternya. Kalau itu lebih milih laptop atau PC Pak untuk rendering video dan lain-lain? Kalau terkait dengan ketahanannya itu jelas komputer atau desktop. Jadi dari segi ketahanan itu jauh beda. Jadi misalnya di laptop tetap makainya RTX 4090 itu hanya 1/4 dari RTX-nya desktop, seperti itu. Jadi tidak akan bisa menyamakan sebuah laptop yang katakan paling mahal yang 200 juta pun ngelawan PC yang 50 belum tentu menang. Seperti gitu. itu. Karena beda kekuatan. Iya. Dari power supply-nya aja pun beda gitu. Itu pakai hanya charger, nah ini udah power supply, beda. Baik. Kalau dari Pak Yoga sendiri itu ada berapa banyak staff sih Pak yang dimiliki, atau rekam sendiri, ngedit sendiri, kemudian ngupload sendiri juga. Terus untuk staffnya itu lebih ke staff arsitektur atau lebih ke program seperti grafisnya saja untuk ngupload seperti itu? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi kalau untuk saat ini justru saya mundur. Jadi kalau awal mula saya buka CP Mitra Jaya itu dia 5 orang karyawan. Nah sekarang hanya 2 yang tetap. Jadi 2 ini yang sudah saya percayakan untuk lebih ke desain basic dan 3D modeling. Jadi selanjutnya untuk masalah rendering atau yang visual animasi langsung saya handle sendiri, seperti itu. Kemudian untuk survei dan lain-lainnya ada terkait rekanan. Jadi misalnya untuk survei berkaitan dengan berapa hektar luasannya, saya ada kawan. Kemudian interior desain juga saya ada tim yang beda dari yang itu. Jadi langsung seperti itu. Kemudian termasuk fisiknya juga. Jadi kebanyakan kan klien kita mempercayakan arsiteknya supaya sama persis desain dengan bangunan jadinya, seperti itu. Jadi kita duluan yang ditawari kerjaan itu. Pak Yoga sekalian nih tolong dibangunkan gitu. Nah boleh gitu. Yang penting cocok harga, oke kita jalanin seperti itu. Jadi seperti itu. Baik. Kalau Pak Yoga sendiri untuk sekarang nih, mungkin Pak Yoga tidak mengalami ya kayak kami yang tidurnya cuma berapa jam, 5 jam, 4 jam itu cukup. Kalau Pak Yoga sendiri sebagai YouTuber dan freelancer di ini, tidurnya berapa jam itu Pak sehari? Kalau dulu ya karena kita masih junior arsitek di developer ya jarang tidur malahan. Karena minta rendernya cepat, pokoknya besok saya mau ngadap wali kota, minta desain yang terbaik gini rendering, nyampe subuh kita nggak tidur malah. Itu kalau zaman waktu itu. Kalau sekarang kan kita jadi leadernya, jadi kita mau tidur sehari ya nggak masalah gitu. Yang penting si klien ini apa maunya klien sudah tersampaikan, sudah kita longgarkan sedikit waktunya, jadi kita ada jeda istirahat. Jadi tubuh kita juga ada hak untuk diberikan istirahat yang cukup, seperti itu. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang kekurangan tidur, saya juga pribadi kekurangan tidur dan memang kerjaan kita di situ banyak. Jadi saran dari Pak Yoga adalah jadilah bosnya. Jadi kalau bos bisa tidur kapan aja teman-teman. Gitu. Ya termasuk kuliah itu juga sama. Kalau kita jadi karyawannya Senin sampai Sabtu kan kuliah, nggak bakal kerja gitu. Seperti itu. Jadi memang fokus belajar kuliah itu, karena di arsitektur ternyata sekarang tidak boleh lagi ada kelas karyawan. Jadi ekstensi pun gabung dengan reguler. Jadi yang ngikut gitu. Seharian kuliah. Jadi nanti kalau Pak Yoga kebanyakan kerjaan atau ada proyek di luar Lampung, nanti bisa menghubungi Proyek Nusantara juga ya Pak, untuk bantu di tim perencanaan, atau nanti bisa di tempat pembangunan juga, karena Proyek Nusantara ada di 18 kota juga. Yang terdekat dari Pak Yoga itu ada di Palembang dengan Pak Herman Arifin gitu. Kalau Pak Yoga sendiri untuk sekarang
usia berapa Pak yang kalau mau pensiun? Atau tidak ada pensiunnya? Pastinya ada ya. Maksudnya sebenarnya sekarang juga udah hampir pensiun sih. Karena kan saya membuat sebuah sistem di mana uang ini berjalan untuk saya. Itu dinamakan passive income. Nah, yang saya bangun passive income itu yang pertama di Gumroad, yang kedua di Udemy, kemudian di Patreon dan CG Trader. Seperti itu. Kemudian tambahan bonusnya AdSense gitu. Jadi saat ini memang sudah saya rakit seperti itu. Jadi kemungkinan 3 tahun ke depan saya sudah bisa ibaratnya freedom lah, bebas. Seperti itu. Karena saya melihat dari Udemy. Udemy itu awal bangunnya itu 2019, nggak ada satupun yang masuk jadi peserta didik. Setahun kemudian bludak. Seperti itu. Karena udah tahu cara kita mengajarnya step by step, kemudian subtitlenya juga lengkap. Ada Inggris, Jerman, Arab, terus itu ada lagi Cina. Nah, jadi dari situ walaupun mereka beda bahasa, ada subtitlenya dan step by step. Nah, mereka senang gitu. Jadi dari situ nyebar sendiri itu. Seperti itu. Kalau Udemy itu satu berlangganan itu berapa Pak? Boleh Nah, kalau Udemy itu waktu pas pandemi itu hanya 99.000. Hanya 99.000 per kursus. Saat ini saya ada 9 kursus, di mana 2 diantaranya saya gratiskan karena itu permintaan dari D5 Render Official. Jadi saya dibayar D5 Render untuk membuatkan gratis D5 Render user, seperti itu. Dibuatkan ke Udemy. Waktu itu sekitar $1.000 per episode. Jadi gitu. udah 2 episode ya. Baik. Bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya langsung dengan Pak Yoga, silakan saya buka 3 kesempatan untuk bertanya. Bisa nyalakan video, kemudian bisa bertanya langsung ke Pak Yoga. Ya, baik Pak. Dari saya Pak Ehud, Pak Budi, Pak Kafid Pak. Perkenalan Pak Yoga. Dari Parung, Bogor Pak saya Pak. Asli di Kudus, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan ini Pak, apa untuk standar untuk jasa perencanaan ya Pak ya, sama render itu bagaimana Pak kalau di tim kantor Bapak Pak? Bisa dijelaskan Pak untuk menjadi standarisasi, apakah CV Bapak ini kan kategorinya di konsultan perencana ya Pak sekarang ya Pak ya? Iya. Ya tentunya kan ada apa namanya, ada satuan harga meter bagaimana Pak agar menjadi gambaran untuk proyek-proyek yang apa namanya high risk building saya lihat tadi, terus rumah-rumah apa namanya perumahan seperti residen ya Pak ya, terus bangunan yang rumah tinggal itu bagaimana Pak? Dan menanggapi yang bangunan-bangunan sosial nih Pak, termasuk yang masjid, pesantren itu tentunya apakah ada sosial juga Pak dari pribadi CV Bapak itu Pak, perusahaan Bapak Pak. Moga Pak jelaskan Pak. Iya. Jadi terkait untuk jasa, tentunya kita memang tidak bisa menyamaratakan jasa kita dengan jasa CV lain atau PT lain, seperti itu. Jadi standar kita itu yang penting pertama nutup modal, seperti itu. Kedua, nutup modal pasca revisi, karena pasti ada revisinya. Kita tutup di situ. Yang ketiga baru kita harus ada marginnya, harus ada keuntungan di situ. Jadi kalau untuk standar kami untuk di gambar kerja itu mulai dari 80 sampai 150.000 per meter persegi. Itu untuk gambar kerja. Kemudian untuk visualisasi itu mulai dari 1 juta sampai 3 juta per view.
Itu. Kemudian untuk animasi mulai dari 6 juta sampai 9 juta per 60 detik. Kemudian untuk virtual reality mulai dari 12 juta per 100 meter persegi. Seperti itu. Kemudian untuk interior design yaitu furniture detail itu mulai dari 180.000 per meter persegi. Jadi standarnya seperti itu. Kemudian untuk menanggapi jika kita ada dapat dari masjid untuk perencanaan masjid atau untuk yang lain ya, untuk sosial, pondok pesantren. Nah, itu biasanya memang kita khususkan dalam artian kita jabarkan dulu aslinya, kemudian nanti di bawahnya itu kita berikan wakaf desain. Nah, terserah kita dari pribadi masing-masing, berapakah wakaf desainnya? Apa 20%, apakah 50%, atau 80% seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya berikan wakaf desain atas nama orang tua saya sebesar 75%. Jadi contohnya masjid yang Al-Hidayah itu total perencanaan 200 juta. Jadi saya wakaf desainkan atas nama orang tua itu 75%. Jadi masuk ke perencanaan kami hanya 50 juta. Seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yoga atas jawabannya. Silakan Pak Rais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini juga Arjidi, luar biasa, saya menyimak dari awal sampai akhir. Saya kepingin tahu penjelasan dari Bapak Yoga sebagai manajerialnya atau sebagai leadernya. Bagaimana tadi kan menjelaskan ya, kadang dibayar, kadang tidak. Bagaimana saat ini menyikapinya administrasinya dalam sebuah proyek perencanaan. Misalnya apakah ada SPK-nya, lalu kemudian ada dasar penagihannya, mungkin juga ada berita acara serah terimanya. Begitu. Kalau ada boleh diberi di-share lah agar kita sebagai arsitek-arsitek muda ini juga bisa menyusun administrasi yang sedemikian itu. Kalau menghadapi tentang ilmu render dan lain-lainnya itu sebenarnya saya tertarik sekali. Kalau boleh gabunglah nanti. Ya, terima kasih. Ya. Ini di rumah sakit baru saya. Oh iya. Baik, Pak Yoga. Baik. Iya. Silakan. Jadi terkait untuk awal saya mula membuat CP Mitra Jaya itu selalu ada hitam putihnya kontrak. Jadi kita memang mempertegas di kontrak. Ternyata banyak yang boncos malahan. Jadi ternyata kontrak itu tidak bisa memegang secara kuat. Sebentar, anak ini. Baik. Wah, anaknya masih sakit Pak Yoga. Iya, masih panas. Habis kena tipes 4 hari di rumah sakit. Nah, di awal itu setelah saya rumit-rumit membuat kontrak, ternyata ya bisa dibanting sedemikian rupa. Lu siapa ngelawan gua? Udah. Jadi nggak ngaruh si kontrak itu. Dengan berjalannya pengalaman, ternyata saya ketemu satu, itu ternyata simple. Jadi yang terpenting itu DP di awal minimal 50%. Yang kedua, kita garis bawahi, ada watermark sebelum pelunasan. Udah, itu aja. Jadi terkait kita gambar kerja, kita kasih watermark, penuhin watermark. Still image, kita penuhin watermark. Apalagi video, kita penuhin. Setelah dia melakukan pembayaran, baru kita kasih yang non watermark. Seperti itu. Jadi setelah beres video pun kita kasih, tapi yang ada watermark gitu. Dan resolusi maksimal 720. Jangan dikasih yang besar, apalagi 4K jangan. Kasihnya yang kecil. Gitu aja. Jadi itu lebih efektif.
mau siapapun orangnya, mau luar negeri pun saya pakai itu. Jadi seperti itu aja. Setelah 50%, oke, kita terima, kita kerjakan, kita kasih watermark, kirim ke mereka, oh mereka ngelihat udah nih. Karena kan biasnya udah kelihatan, oh sempurna, walaupun ada watermark kan mereka secara keseluruhan mengerti, oh jadinya udah sip nih, udah. Setelah mereka transfer PayPal, udah kita kirim yang full resolusi seperti itu tanpa watermark, udah beres. Baik, terima kasih Pak Yoga untuk penjelasannya. Itu memang permasalahan semua orang sih di dunia arsitek ataupun Iya, di dunia sipil, dan itu memang bisa jadi solusi itu, karena biasanya solutif. saya juga gitu. Ya, belum jadi arsitek kalau belum pernah nengkurup. Iya. Ada pertanyaan lain dari peserta? Di bawah ada. Baik. Pertanyaan saya terakhir ini Pak, bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan dari Pak Yoga. Kenapa para user ataupun penonton yang saat ini hadir ataupun nanti siapa saja memilih untuk menggunakan jasa Pak Yoga, closing statementnya Pak Yoga, atau kenapa harus ikut ke apa tadi yang pembelajarannya Pak Yoga, Udemy. kemudian Udemy, kemudian kenapa harus menonton video dari Pak Yoga? Silakan. Jadi bismillah, kalau terkait dengan jasa arsitektur, kami sudah ada pencapaian yaitu juara 1 D5 Render Internasional tahun 2021. Tentunya itu murni karena kami juga nggak tahu siapa jurinya, apalagi kita mau jajal mau nyogok jurinya udah nggak mungkin lah. Nah itu yang pertama. Jadi jika ingin kualitas kami ada di situ. Kemudian untuk masalah harga kami juga nego seperti itu. Jadi bisa win-win solution. Kemudian untuk channel kami, nah di sana juga bisa rekan-rekan bisa request. Jadi apa yang dibutuhkan, seperti apa tips dan triknya, misalnya di Lumion kurang ngerti ini, bisa request. Di situ kelebihan dari Yoga for Art. Dan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian yang di Udemy itu sangat menariknya karena sekali bayar seumur hidup bisa akses dimanapun dan kapanpun. Dan metodenya step by step dan dengan berbagai subtitle. Seperti itu. Baik, ya itu teman-teman dari Pak Yoga for Us, Pak Yoga Binhar. Saya pribadi dari Project Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yoga dan suatu kehormatan bagi kami dapat menghadirkan Pak Yoga Binhar. Untuk saat ini kita cukupkan sekian, kita akan undang lagi Pak Yoga untuk kedepannya jika nanti topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jadi terima kasih Pak Yoga. Untuk Sama-sama. rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan semuanya juga terima kasih telah datang, dan kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Kita akan wawancara podcast dengan Pak Hakim dari Kim Arsitek. Jadi selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. See you and bye-bye.